Saya jualan Ki, kata saya tuh. Jual apa? Pecel lele. Satu hari cuma laku 2 ekor ayam. Jadi saya mintanya itu uang cepat mah. Ke kamar, buka kamarnya. Uang semua. Sekotak. Tah, nu ujang nu etak. Itu 100 ribuan. 100 ribuan. Nilainya itu sekitar 2 eman. Ujang siap itu minta tumbal. Langsung kempes perutnya. Itu 9 bulan itu. Saya sampai sedih. Sedih bang. Udah. Ini nyata. Hilang saya. Saya nangis. Ayah anaknya mana? Nggak tahu. Di USG sempet? Belum. Mau di USG udah hilang dulu. Di sisi jalan yang gelap nan kelam, ada sebuah warung pecel lele, namun sepi pengunjung. Pelanggan enggan datang untuk makan, seolah tak nampak dalam bentuk orang-orang. Ayo kita ritual, ucap pemilik nekat, tanpa tahu resiko apa yang akan didapat. Keputusasaan dalam menjalani usaha ini dirasakan secara langsung oleh Kang Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Apa kabar? Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sobat, hari ini sudah ada narasumber baru. Namanya Kang Ujang. Ya, tuh. Kita sapa dulu nih Kang Ujang. Apa kabar Kang Ujang? Alhamdulillah sehat. Kang Ujang pernah punya pengalaman tahun 2008 ya? Ya, betul. Waktu itu Kang Ujang saking paniknya ya. Ya. Jadi mencari tempat apa namanya? Ya, ikhtiar lah. Ikhtiar ya. Ya, ikhtiar. Tujuannya ikhtiarnya Tujuannya. pesugihan atau apa aja begitu? Ya, rencananya sih untuk usaha seperti itu. Supaya rame usahanya. Rame kembali gitu. Nah, dulu usaha apa? dulu saya usaha apa aja. Istilahnya bekerja serabutan dan sebagainya lah. Istilahnya saya ikut jualan pecel lele seperti itu. Dan akhirnya saya jualan sendiri. Sempet rame ya? Alhamdulillah rame itu. Nah setelah turun akhirnya saya ikhtiar lah. Itu kata istri saya, ya ikhtiar aja ke Aki. Nah ke sana pulang aja. Suruh pulang gitu ya? Akhirnya kita pulang lah ke Lembur kampung. Oke. Kang Ujang apa nih aktivitas sehari-harinya? Yang kalau untuk sekarang ini saya apa aja ya, yang penting halal itu. Ada penghasilan ya? Ada penghasilan. Kebetulan saya sendiri ya kadang-kadang menolong orang terapi ya. Saya punya sendiri itu totok saraf dan sebagainya untuk pengobatan. Iya. Itu tambahan aja itu untuk lumayan. Syukurlah. Mudah-mudahan tambah rame ya. Ya, insya Allah, amin. Baik. Sobat, mudah-mudahan sehat selalu ya, dan terima kasih sudah support Malam Mencekam. Saatnya kita nonton pengalaman dari Kang Ujang tahun 2008. Ya. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Kang Ujang. Waktu dulu itu ya, sebetulnya saya sendiri dari keluarga terpandang. Mungkin dunia akan berputar. Dulu emang saya di atas, keluarga saya ya, bukan saya ya. Keluarga saya itu di atas, sekarang sudah di bawah.
Mulai disitulah saya berdiri sendiri, di kaki berdiri sendiri saya. Berjuang istilahnya untuk mencari jajan dan untuk kehidupan saya. Dan akhirnya saya bekerja apa aja saya jalanin seperti itu. Mulai dari ini ya, awal itu kan saya masih bujangan, itu kan kerja apa aja. Mulai dari proyek bangunan sampai supir angkot, ya, sampai ngenekin, apa aja yang penting halal. Nah sampai saya ikut dagang pecel lele. Seperti itu loh Mang. Saya kerja di pecel lele, di situ saya pelajarin semuanya. Akhirnya saya memahami. Itu udah punya istri Mang itu. Waktu itu udah punya istri saya itu. Pas kebetulan istri saya lagi hamil. Nah itu saya kan bingung nih. Saya keluar dari pecel lele, di situ saya nganggur. Tahun 2008 itu. Saya nganggur itu. Istri hamil, saya nganggur, tambah pusing. Saya Mang itu. Anak keberapa? Anak pertama itu. Pertama. Ya, anak pertama. Saya pusing. Rumah masih ngontrak. Nah, di situ akhirnya pas mungkin rezeki saya, ada teman saya yang datang. Karena saya tahu bahwa saya ini pernah kerja di pecel lele, akhirnya dia menawarkan, itu ada dongdangan saya di ini dikelola, katanya silakan tinggal beli itunya aja. Gerobak maksudnya? Iya, gerobaknya itu udah ada semua lengkap. Nah, alhamdulillah di situ saya cari modal, dapat, langsung kita berdagang seperti itu. Nah, sampai 1 bulan kita istri sama istri itu, istri masih hamil itu lagi dibantu juga sama istri itu. Sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan itu mulai berkembang. Berkembang Mang itu. Alhamdulillah rame. Kata saya tuh ini rezekinya si Jabang. Kata saya itu. Alhamdulillah sampai saya punya motor Mang itu. Tadinya nggak punya apa-apa saya. Buat bayar kontrakan aja sampai 2 bulan belum bayar. Nggak store ini ya? Enggak, itu suruh ngelola aja. Suruh ngelola aja udah disilakan. Nggak ada setoran, nggak ada apa. Alhamdulillah itu teman saya itu, sahabat saya. Nah, sampai 6 bulan di situ rame banget. Saya belanja ayam aja sampai 10 ekor sehari sama bebek 10 ekor. Terus lelenya juga sama. Penghasilan saya lumayan juga Mang. Itu sepi-sepinya saya masih dapat 500.000 sehari. Omset ya? Ya sampai 1 juta sehari itu udah bersih Mang. Kalau lapaknya nyewa bayar nggak? Lapak nggak bayar. Di pinggir jalan nggak bayar. Nggak Sama perlu Pemda bayar. aja pakai parkir. Setelah rame, sebelah ini ada yang jualan Mang. Sebelah warung saya ini. Di sebelah ada jualan lagi, di sebelah ada jualan lagi. Nah disitulah mulai berkurang. Saya tuh, loh, ada saingan, ada saya itu. Nah di situ mulai 1 hari cuma laku 2 ekor ayam. Jualannya sama? Satunya siput, satunya lele sama. Jadi sama semua isinya sih itu. Lele di siput, lele juga ada. Nah disitulah saya tumbang di situ. Istri saya, ayah pindah aja, ini udah kalah saingan katanya. Terus kita ikhtiar aja, Kak Aki, ayo kita pulang aja. Ya udah mah, kata saya. Kalau gitu sih, tapi saya masih ada modal itu, Mang masih ada modal itu. Saya berangkat lah dari sini ke Subang. Nah, istri kan orang Subang Mang, sama si saya itu. Berangkat ke Subang. Nah di sana istri punya saudara si Aki, kasih Aki aja nanti kita minta ikhtiar di situ. Nah kebetulan si Aki itu adalah salah satu kuncen dari Gunung Tua. Saya diantar sama istri saya ke Aki. Nah sampai ke rumah Aki, emang nggak jauh sih Mang, nggak jauh, rumahnya tuh nggak jauh. Kata Aki,
Aduh si Ujang, kemana wae katanya. Kemana aja? Saya jualan Ki, kata saya tuh. Jual apa? Pecel lele. Nah ayeuna sepi Ki, kumahanya supaya rame. Wah gampang. Takinya. Udah mau cari rezeki apa? Mau lagi cari rezeki cepat ataupun untuk usaha boleh. Saya bilang ya rezeki cepat atuh Mang. Kata saya itu. Tuh Mang. Jadi oh udah kalau begitu siapin aja katanya. Dananya berapa Ki? 2 juta. Tanya. Buat apa Ki? Buat beli sarananya. Kata Akinya. Ya udah saya siap. Kata saya. Silakan belanja sendiri. Akhirnya saya belanja Mang itu. Saya belanja di pasar. Buah-buahan. Macam-macam Mang. Itu ada beberapa sajen lah. Buat sesajennya itu. Nah ada yang nggak ada itu. Rokok ini yang cari susahnya rokok upet Mang. Susah itu. Ki di mana belinya ini? Ada saya itu rokok upetnya sama serutu hitam. Kalau serutu hitam ada cap wayang itu. Saya cap wayang ya serutu hitamnya sama rokok upet. Nah itu yang nggak ada tuh itu rokok upet. Saya itu. Sajennya Mang. Segala buah-buahan itu. Segala buah-buahan. Mintanya yang bagus-bagus. Yang ada di swalayan kan bagus-bagus tuh. Saya belanja di swalayan cuma nggak banyak sih 3. Semua 3 semua itu. Ada apel, ada pir, ada anggur. Itu semua 3 semua. Lengkap semua buah-buahan harus ada. Nah sampai ada ayam situ, kembang warna 7, terus ada kembang kantil, kembang mawar. Pisangnya itu harus ada pisang raja sama pisang mas. Itu kalau pisang 1 tundun. Pisang raja 1 tundun, pisang emas 1 tundun. Setelah itu udah lengkap semua, kata Aki. Kalau beli rokok upet ada di sana, nanti diantar tuh. Sama si itu Mamang, ya Mang Iim, sama Mamang saya. Mang Iim antar aja ke sana. Adik saya Mamang Iim ke sana. Ke tempat itu, rokok lama itu. Tempat rokok lama. Alhamdulillah dapat Mang. Rokoknya tuh ada. Setelah saya dapat itunya rokoknya, kita ke Aki, situ udah lengkap semua. Ya udah. Itu saya belanja selesai muter-muter itu sampai jam 3. Sampai jam 3-an. Nanti habis maghrib kita berangkat ke atas. Ke gunung. Nah, situ ke gunung. Nah, saya nungguin situ, sok mau makan-makan nggak perlu puasa. Nggak ada puasa-puasaan. Yang penting berani di situ, berani ngadepin, misalkan ngobrol yang ngobrol, kata Aki seperti itu. Siap Ki, kata saya tuh. Jadi saya mintanya itu uang cepat Mang, supaya dapat uang cepat tuh seperti apa, kata saya tuh kan nggak tahu Mang, nggak ngerti apakah nanti saya rame warungnya ataupun nanti ada uang kan belum tahu. Ya udah nanti juga tahu, kata Aki. Ya udah Ki, kata saya tuh. Akhirnya pas tong maghrib berangkat, kata Aki. Siap Ki. Jadi semua buah-buahan, sajen semua dibawa. Sampai hio itu 3 tepak saya beli. Karena hio katanya nggak boleh mati. Hio itu harus nyala terus. Akhirnya kita berangkat. Itu dari rumah Aki sampai ke atas itu sekitar 1 jam lebih lah, 1 jaman lah, kurang lebih itu 1 jam. Nanjak gitu ya? Nanjak Mang, ke atas itu hutan Mang. Jalan setapak. Ya kalau hujan sih licin kayak mah. Yang orang saya aja minggir-minggir itunya jurang itu. Nah di situ 4 orang yang nganter saya ke atas, sama Akinya bawa obor ke atas. Nah setelah 1 jam ke atas, di sana ternyata itu saya baru tahu gunung itu Mang kayak lapangan Mang. Kayak lapangan. Kok rata? Gunung bisa rata begitu. Kata saya tuh kayak lapangan. Tapi ada batu-batu. Ini masuknya dari sini. Muternya aja masuknya dari situ, dari sini katanya. Ini pintunya dari sini. Akhirnya kita nurutin itu aja. Udah saya di depan. Kata kuncinya depan masuk. Nah istilah di lapangan itu gunung itu tengah-tengah tuh ada gubuk saung tapi ada ram.
Ada ramnya. Nah saya tuh, wah berarti saya di dalam nih. Saya nggak takut. Di dalam dah, Ki. Ya di dalam. Soalnya masih banyak maung. Jeung bedul katanya. Itu saya di dalam dikunci dari luar sama Aki. Kata tadi tinggal. Siap, Ki. Kata saya. Saya berani, aman. Seperti itu. Ya udah. Akhirnya pas udah rekes, kata si Aki di situ ya si Ujang rekannya nyeri. Minta ditulungan. Kata si Akina teh yang sudah direkes begitu. Setelah itu udah jangan ditinggal ya. Mau sholat, mau wirid, mau tidur silakan. Bebas. Kata si Aki, ya udah Ki siap. Kata saya tuh nanti digamblok dari luar. Ya soalnya takut saya lari itu jurang. Kondisinya gelap di dalam. Kalau nggak ada bulan gelap Mang. Tapi kalau ada bulan terang. Nah saya di situ mulai maghrib. Saya nggak berani tidur Mang. Saya takut. Justru tidur saya takut. Takutnya kerasukan saya tuh. Sampai jam 10. Jam 11. Perkiraan saya jam 12-an nih. Itu perkiraan aja. Saya nggak bawa jam. Perkiraan jam 12-an. Ada suara aja. Waduh. Enggak merinding enggak itu. Burung pikir saya itu loh Bang. Wah itu mah burung. Burung. Wih. Diam. Terus belum lama ada rombongan babi. Satu dulu. Di belakangnya ada 3. Ngintil. Lewat babi. Astaga. Kaget saya Bang. Padahal gubuk itu kan tertutup ya? Enggak, ada ram. Ramnya bolong. Ram itu tapi gede-gede bukan ram ayam. Ram ayam yang gede-gede itu Bang. Iya. Itu. Cuma jangan sampai ada binatang masuk aja. Jadi kelihatan Kelihatan. Ya? Wah pohon apa kelihatan semua Bang. Kelihatan. Saya diem aja. Sampai jam 4. Itu kedengaran suara asola gitu tuh Bang. Kedengaran asola. Wah udah pagi. Tuh kok bawa obor. Udah nggak ada apa-apa tuh Mang, nggak ada suara burung sama babi aja. Itu. Assalamualaikum, salam. Alhamdulillah, buka kunci. Udah ngobrol di rumah aja. Saya bawa turun. Nah di rumah ngobrol lagi sama si Aki. Kata si Aki, ada apa? Nah saya bilang, ada ini Ki, suara aja, burung. Wah, banyak banget suara itu sih. Dan selalu suara itu sampai malam itu, sampai pagi itu. Terus ada bedul. Pertama 1, belakangnya 3, runtuh-runtuhan. Kata saya itu. Ya kalau sayanya nggak ada ini sih mungkin diseruduk gitu. Tapi kan di dalam saya lebih nyaman itu, tenang saya tuh. Saya nggak panik, diem aja. Nah sudah kalau gitu nanti naik lagi. Nanti sore naik lagi. Nah saya nunggu sore udah tidur dulu, makan dulu. Nah saya situ tidur istirahat dulu. Tidur udah makan, nah, udah maghrib. Mulai lagi Mang. Mulai lagi saya naik. Hari kedua ya? Ya malam keduanya itu. Pas maghrib lagi naik lagi istirahat. Pakai obor sana naik ke atas. Nah di situ saya cuma tinggal aja udah masuk. Digamblok lagi langsung turun lagi rombongan Aki. Turun lagi ke bawah. Nah di situ udah mulai itu. Sudah mulai ada semacam apa merinding-merindingnya tuh. Nah setelah saya duduk di situ, itu pas kejadiannya itu pas kelihatan saya pakai feeling aja, pasti jam 12 nih. Jam 12 ke atas tuh udah mulai ini aktif. Situ tuh Mang, mulai aktif. Nah saya diem situ. Kelelawar banyak bisa kelelawar di atas. Satu di atas. Wah kalong ada saya juga banyak banget. Itu kalong banyak banget Mang. Nah, yang anehnya
waktu bulannya nggak ketutup awan itu terang, pas mendung, kayak mendung itu loh Bang. Jadi gelap itu Bang. Nah nggak tahu itu kenapa kok bisa mendung itu, mau hujan ada itu. Nah disitulah ada suara-suara, situ ada suara orang nimba, yut, tapi pakainya bukan pakai gini, kayak pakai bambu tuh. Lu kok apakah ada sumur di sini pikir saya gitu. Kok di atas gunung ada sumur. Diam aja. Tadinya kan hio mati saya ganti lagi. Tambah lagi 7 sekali nyalain 7 Mang. Hionya itu. Sana nyalain 7, hio tancepin lagi, jebret. Itu baunya hio kalah Mang. Baunya hio kalah itu. Ganti minyak wangi. Bau minyak, hionya beda baunya. Saya diem. Nah setelah bau minyak itu bau kembang. Ganti-ganti Mang. Baunya itu. Udah bau kembang, bau hanyir. Amis baunya itu. Bau apa ini ya? Tambah lagi. Sampai merindingnya Mang saya. Ada angin. Angin. Sampai pagi itu hanya ada itu aja. Nggak ada wujud apapun. Istilahnya. Nah setelah pagi obor datang lagi. Asola-asola, alhamdulillah ada pagi. Saya situ. Assalamualaikum, salam. Alhamdulillah, ayo turun lagi. Turun lagi saya Mang. Situ ditanyain lagi sama Aki. Ada apa, nemuin apa? Enggak ada apa-apa Ki. Adanya kelelawar. Nah saya itu. Terus bau-bauan, bau kembang, bau minyak, sampai bau hanyir. Oh iya, sore naik lagi, kata Akinya. Ya Ki, siap. Saya tidur dulu siang Mang, situ tidur. Mau makan, nggak perlu puasa lagi, nggak usah. Nggak tahu itu ilmunya apa, suruh nggak puasa, nggak boleh, mau sholat. Mau wirid terserah bebas gitu. Yang penting sih di situ berani gitu loh. Nah akhirnya setelah maghrib lagi ya Mang, berangkat lagi Mang. Hari ketiganya itu berangkat saya ke atas, naik lagi, rombongan bawa obor ke situ. Saya masuk dalam, dikunci lagi dari luar. Aki pulang. Nah situ saya saya khususkan, saya meditasikan. Setelah jam 10-an itu sudah mulai itu. Jam 10 itu. Jam 10 saya gini aja, saya konsentrasi. Itu angin datang lagi Mang. Angin. Lihat pohon tapi nggak goyang. Pohon nggak goyang. Tapi angin adanya di dalam itu. Serubuk, angin. Nah di situ Mang. Lebat. Kayak kaki besar di depan lu. Gelibang, hitam. Kaget. Saya diam. Allahu Akbar. Saya itu. Nah, lebat lagi putih. Saya diam. Masih diam saya. Nah di luar Mang. Kan itu tadinya terang, redup. Gelap jadi Mang. Itu ada bentuknya gede. Kayak perempuan gembrong-gembrong. Ininya hitam. Ada bemben hitam sininya. Gede banget Mang. Gede banget. Gembol. Itu nyata Mang. Cuma muter aja nggak masuk. Tapi di luar muter. Seputaran aja. Terus pas ke belakang, ada di belakang enggak nih? Saya tengok enggak ada. Udah hilang. Nah di situ mulai sakral. Di situ mulai aktif banget itu. Bener-bener. Mulai burung bunyi lagi. Itu baru mengaruhi semua Mang. Sampai saya merinding.
Nih saya cerita. Ngaruh emang. Wah, apa? Kayak mau terbang saya. Saking merindingnya. Kunti. Itu saya tuh bilang kunti. Bukan burung. Tadinya kan burung. Tapi suaranya beda sih. Jadi melengkingnya tuh. Itu. Kalau burung titit kan burung itu. Wik. Wah burung kata saya tuh. Kalau wah sampai jeger saya. Datang kata saya tuh. Datang. Tapi suaranya aja itu. Angin lagi datang mang, gede banget. Wok. Nah sudah angin. Nah saya tuh ngelihat ada semacam bayangan putih dulu di pojok. Pojok itu apa? Dirinya sajen nih mang. Ini sajen di situ ya. Sajen di situ di pojok sajen di sana lagi berdiri, jubah. Tapi mukanya nggak kelihatan. Ada pocong apa? Bukan. Satu pocong. Bukan. Bentar itu tongol udah hilang. Angin gede lagi. Tongol lah putri mang. Perempuan. Bajunya hijau. Ini selendangnya biru. Di pojok lagi begini. Berdiri aja. Nggak ngomong nggak apa. Ya sediem aja. Perempuan, cantik banget. Walaupun gelap kelihatannya tuh cantik banget tuh. Tapi nggak ada mahkota, nggak ada apa. Biasa aja. Cuma pakai baju hijau sama ini selendang biru. Bisa kelihatan jelas banget. Nggak jauh dari situ ke situ. Wah perempuan. Biarin aja, nggak ngomong, nggak apa. Nah saya ini ada yang gandulin di belakang mang. Sampai saya begini. Berat. Masa. Itu sampai berat saya gandulin itu. Apa ini? Saya takut kerasukan mang itu mang. Takut kerasukan saya. Nah ada yang nepak. Ujang sabar. Ayah titipan ti nyai. Cuma bilang gitu aja. Ayah titipan ti nyai. Lihat nggak ada orang. Ada suara aja. Itu hilang, udah hilang itu. Itu apa? Putrinya itu hilang. Udah ada tepukan itu nggak ada apa-apa itu, nggak ada angin, nggak ada suara burung, nggak ada apa. Rasulullah, subuh, ada subuh. Assalamualaikum, akhirnya datang lagi rombongan. Waalaikumsalam, ayo ngobrolnya di rumah lagi, turun lagi. Kata si Aki, Jang, ayah nu datang tuh. Ayah, Ki. Ada yang datang enggak? Katanya situ. Ada, kata saya. Apa yang datang? Pertama itu wewe gombel, terus jubah putih. Yang jelasnya itu ada perempuan, nyai-nyai, baju hijau, ininya biru. Oh iya. Kata abah tuh itu. Itu apa? Ki, kata saya tuh. Oh, kalau wewe gombel masuk, itu akan diberikan uang. Katanya, wewe gombel. Itu nanti diberi uang 2 lembar untuk penglaris kalau wewe gombel. Nah, oh gitu ya bang. Iya, tapi nggak masuk enggak. Nah itu yang itu. Yang putih sama yang perempuan itu leluhur. Bilangnya gitu. Leluhurnya siapa? Ya leluhurnya Ujang. Oh gitu. Iya. Terus bilang lagi Aki, Jang, tadi Aki nggak ngerekes, mintanya ayam bodas. Semua putih semua. Oh gitu ya Ki? Iya. Kalau siap, sok, ayo. Ayam bodas tuh apa sih Ki? Yang ini dah putih semua, nggak ada hitamnya, nggak ada hitamnya, harus cocoknya kuning, ininya kuning.
kakinya. Tadinya saya mau nyari, kehelan tong di teangan. Ujang siap ente, minta tumbal. Ya, saya nggak mau Ki, kalau minta tumbal. Kata saya tuh, saya kan mau minta penglaris. Ya Ujang kan minta uang cepat. Kalau uang cepat itu tumbal, nah saya nggak mau. Sedangkan istri saya lagi hamil, kan bingung saya. Waduh, kata saya. Nah akhirnya kita pulang dari situ. Nah, pulang. Nah setelah 1 bulan, itu kan saya kan udah 9 bulan jatuhnya tuh Mang. 9 bulan. Nah, istri saya mules perutnya. Ya lilit ya. Waduh, lahiran mah kata saya itu. Ke kakak saya. Iki Rabi, teh Rabi pengen lahiran gitu. Gak rumah sakit. Rumah sakit langka duitnya. Ya itu kan kepriben ngundang dukun baik kata saya itu. Nah, setelah dukun datang, anaknya hilang, langsung kempes perutnya. Itu 9 bulan itu. Saya sampai sedih Bang. Udah ini nyata, hilang saya. Ngapain? Apakah saya lagi tirakan di situ, Bang? Aduh. Istri saya nangis. Ayah anaknya mana? Nggak tahu. Di USG sempet? Belum. Mau di USG udah hilang dulu. Itu kan mules-mules, pelilit. Nah itu. Jadi belum tahu perempuan atau laki? Belum tahu. Saya mimpi malamnya itu, Mang. Mimpi anak saya perempuan cantik banget. Saya tuh, aduh anak saya udah gede Pak satu. Berarti itu tuh perempuan. Aduh anak saya cantik banget, putih kayak mamahnya. Saya angkat, saya simpen di pohon ini, jambu, di uncang-uncang angget teh. Tangan saya, ayo gitu saya tuh. Tuh itu mimpinya itu. Nggak tahu anaknya dibawa. Padahal saya kan periksa di bidan. Tiap minggu periksa janin ada di sini, janin ada di sini. Ada panduan dari bidan itu. Kok bisa hilang? Itu istilahnya nyata ya. Istilahnya di luar nalar lah istilah seperti itu. Sampai bidan juga nanyain anaknya kemana, udah lahiran belum? Hilang Bu. Kok hilang, bisa hilang begitu? Nggak tahu, nggak ngerti kata saya. Nah disitulah. Terus udah berapa bulan, nah itu saya diem aja, saya masih belum dagang. Saya kan masih nganggur itu. Tapi saya masih ada punya keahlian itu terapi, ngobatin orang, nolongin orang sakit, mijet lah istilahnya. Datanglah orang ke rumah saya, terus saya makan di warteg. Nah dari situ kita ngobrol, habis makan, Kang, katanya, itu kelihatannya itu rogatnya tuh Jawa, Bang. Omongannya tuh Jawa. Kang, katanya, pernah ke Garut belum? Ya di sana ada ponakan saya, kata saya tuh. Antar saya ke sana, ayo, kata saya tuh. Saya juga mau minta modal buat keponakan saya, kata saya tuh di sana. Nah akhirnya udah besok berangkat. Mau kemana? Mau ke si emak katanya. Itu manusia atau setan saya nggak tahu itu. Yang datang ke saya itu. Nggak paham saya juga. Tapi wujudnya manusia. Bahkan saya makan dulu di warteg. Di situ. Makan dia yang bayar. Saya kasih rokok sama dia. Nah setelah itu. Nanti istri saya gimana ini? Berapa hari di sananya? Kata saya itu. Ya paling PP katanya. Oh ya udah nggak apa-apa, saya mau ada perlu sama emak katanya seperti itu. Nah aja istri saya tinggalin uang 500.000. Ini buat istri tinggalin dulu buat masak katanya. Penampilan orang itu seperti biasa apa? Aja. Normal biasa. Manusia ya? Normal manusia, makan di warteg apa. Bayar di warteg bener. Bukan. Umuran berapa? Antara 60-an. Sudah tua juga ya? Sudah tua, 60-an. Udah makan bareng, saya ditinggalin. Saya besok cari mobil, Mang. Rental mobil saya. Terus kita berangkat dari Cirebon ke sana.
Sampai ke sana itu malam. Kan saya bilang, Kang dari mana? Aslinya waktu awal dari Jawa, itu aja. Jawa Tengah, dari Jawa Tengah. Oh gitu. Di dalam perjalanan ngobrol ya? Dari Jawa Tengah. Oh, ayo kita ke sana. Saya nggak nanyain mendetil mau apa itu enggak. Ke sana, cuma minta anter aja ke sana. Nah ternyata ke sana itu mobil di pinggir jalan, Mang. Kita turun itu kebon, kesananya tuh kebon. Jadi supir nungguin di situ, supirnya di jalan. Nah, saya masuk ke dalam sama beliau itu, masuk ke dalam itu hampir sama 1 jaman lah kesananya juga. Sawah-sawah dulu, ada sawah terus ada hutan, kebun masuk situ, gelap banget. Nah sampai ke sana, di sana ada rumah. Rumah cuma 1, Mang. Cuma 1 rumah. Semuanya itu ini pohon gede-gede semua. Kok di tengah hutan ada rumah, ada saya itu. Saya nggak ada pikiran inilah yang manusia ya. Dan rumah bener itu tuh, Mang. Rumah bener, bukan gubuk, bukan apa, rumah bener. Nah saya masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ayah saya mah ya masuk, ada tamu itu, ada tamu. Akhirnya kita masuk ke dalam. Si emak tuh ngeliatin saya aja, si emaknya. Nah itu ngobrol, si bapak itu tuh ngobrol. Jang, tungguan di dia banyak. Saya nggak ketawa apa-apa ya, orang nganter aja, gitu. Nah si bapak ini masuk ke dalam sama emak ngobrol, itu lama banget. Saya biarin aja. Nah, udah itu udah keluar, ya nongol lagi. Kata si emak, Ujang, ini dari Cirebon, kata itu. Lalu ini dari mana temen? Dari Cirebon. Nama saya Ujang, kata saya. Ujang, itu cek emaknya tuh. Ujang, Jang, alhamdulillah Ujang ka dieu. Naon, Mak? Kan saya baru kenal sama emak kesini. Iya, tapi iya aya titipan. Jelas seperti itu. Titipan apa, Mak? Kata saya tuh. Saya ngedek, ini ada titipan. Waktu saya di sana bilang ada titipan. Sabar gitu. Sabar Ujang, ada titipan dari Tinyai. Nah itu, nah saya tuh titipan naon, Mak? Kata saya tuh. Enggak, asup ka dieu. Masuk ke kamar, buka kamarnya, uang semua, sekotak. Tah, nu Ujang nu eta. Nah, sok diasupan ke atas. Itu 100 ribuan. 100 ribuan. Nilainya itu sekitar 2 eman. Bawa itu asli, itu bukan dongeng, bukan cerita, karena saya bukan mimpi itu loh, Mang. Saya masukin sendiri di tasnya segini lah, gede. Udah bawa tas waktu itu? Ada tasnya di situ, udah ada tasnya. Udah disiapkan? Ya, ada tasnya. Tuh tasnya diambil. Waduh, istimewa. Alhamdulillah ada itu. Waka di bawah heula. Udah dimasukin ke tas teh. Waka di bawah heula. Jangan dibawa dulu. Jangan dibawa dulu. Nanti bulan mulut. Bilangnya seperti itu. Kan bulan mulutnya sebulan lagi itu, Mang. Bulan mulutnya terus sebulan lagi. Nanti bulan mulut bawanya. Ke Ujang kan dia, ya aja dibawa be itu, Mak. Cek saya teh enggak apa-apa. Tapi entong dipakai, namun dibawa. Entong masakeun, saya maksa itu saya bawa. Masukin ke mobil. Semuanya ya? Ya, 1 tas. 1 tas. Itu masih banyak itu. Masih banyak, Mang. Punya orang? Enggak tahu, enggak ngerti, banyak enggak ngomong. Cuma itu dulu dibawa gitu. Jang eta heula dibawa nu eta. Sok. Saya ngobrol dulu situ. Makan saya di situ. Saya makan di situ. Kasih emak, ada ayam, ada sambal, saya sayur. Makan dulu.
Nah setelah itu saya pulang pamit. Ada semua pulang dulu. Nyatos jang pada pulang-pulang wae. Tapi omat engke entong dipakai uangnya. Saya bawa uang itu mang pamit berangkat radius 200 meter atau 300 meter. Nggak ada isinya, hilang lagi uangnya. Bapak yang tadi ikut pulang juga? Bareng. Padahal dia ada keperluan dengan emak katanya. Udah selesai. Sudah beres? Iya, udah selesai itu sama mamanya. Makanya mama manggil saya itu. Nah, urusannya apa sih Bapak itu? nggak tahu, nggak bilang. Nggak bilang mau ini enggak. Cuma hanya mau ke emak, itu aja waktu awal. Sampai di mobil juga nggak bilang apa-apa. Nggak cerita dia tujuannya apa gitu. Ini nggak tahu ini dia itu manusia atau bukan, itu nggak ngerti itu loh. Nah setelah itu saya tuh pas geser tas tuh, hampang itu kosong, los, balik lagi bang, balik lagi saya, muter lagi ke emak. Nah aja balik deh, kosong mah, kata saya tuh, kosong ini gimana? Oh ayah di jero, ada lagi di dalam uangnya, tuh ada lagi di dalam. Saya masuk tuh ada, udah nggak hilang ada. Dibilang waka di bawah hela, di bawah aja. Kayak baik, kata ya udah mah. Jadi kayak saya ke dia kesini lagi kapan? Bulan Mulud tanggal 12. Saya suruh ke situ lagi. Oh ya udah nanti saya ke situ lagi. Pulanglah. Bapak itu punya HP juga, saya catat nomor HP-nya. Catat nomor HP. HP-nya HP biasa, Nokia HP-nya juga. Saya catat nomornya. Kan nanti bel-belan aja ya, kata saya tuh nanti kalau saya dapat rezeki ada bagiannya lah, kata saya tuh. Ya, makasih katanya itu. Orang itu pulang. Mobil saya anterin ke yang punya mobilnya. Saya cerita sama istri saya, Mak, udah bawa duit mak 2 miliar hilang lagi. Ayah mah duit yang itu ya, yang titipan ya itu tuh, kata istri saya. Iya kata saya itu disinyai katanya. Kata istri saya, cek Aki dia bilang ada titipan. Nah itu waktu itu saya bel lagi orangnya mang, udah berapa minggu tuh mang. Saya bel lagi. Nggak aktif HP-nya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau nggak berada aktif, di luar sampai servis sekarang Anda. nggak aktif. Pas bulan Mulud mah nanti tanggal 12 bulan Mulud suruh ke sana lagi. Ya udah ya, ke sana lagi aja. Nah, akhirnya saya ke sana lagi, Mang. Ke sana lagi tanggal 12 pas 1 bulan itu, tanggal 12. Itu ternyata di sana tidak ada rumah. Pun saya masih ingat tempatnya. Berhentinya di sini. Supirnya juga masih ingat. Pakai supir itu lagi saya. Saya turun jalannya masih ingat saya. Nggak ada rumah. Hutan semua. Pohon gede-gede semua di sini. Setelah 1 jam saya pulang lagi. Supirnya kan nungguin aja. Saya tuh, Bir, kok mau anak umah bisa langkah umah, kata saya tuh. Oh bener sih, iya kata saya tuh. Itu hutan semua kesananya. Wah ini mah nggak bener, kata saya. Ini bukan manusia. Pulang. Setelah berapa bulan, hampir 6 bulan lah atau sampai setahun, istri saya ngisi lagi. Sampai pas 7 bulan itu. 7 bulan kerasa lagi istri saya, alhamdulillah saya punya anak lagi. Kata saya tuh, mah wis anak ganti kata saya itu. Iya ya alhamdulillah ya. Saya masih belum dagang itu, belum. Modal udah habis, udah juga. Tapi saya masih ada keahlian itu ya, istilahnya rezeki mah yang penting halal lah itu.
Dan saya juga tidak akan mengharapkan uang itu karena itu kan ada satu ganjilan gitu loh Kang. Ganjil banget itu. Nah akhirnya 7 bulan istri saya kerasa itu perutnya. Ya mules ya 7 bulan itu. Nah mama mules tak? Iya. Saya udah, saya nggak mau ke bidan. Langsung ke dukun yang kemarin aja itu. Ke dukun aja lah, ke dukun bayi. Manggil kakak saya. Ini istri kayak penlahiran maning gitu. Kagian tulung ya. Bukatan hilang maning. Takut hilang lagi kata saya itu. Akhirnya ditemenin sama kakak saya yang perempuan. Bawalah ke dukun Paraji di situ. Di situ pas malam kerasa itu. Wah, sampai Paraji sampai dilus-lus. Nah, di situ anaknya ternyata sudah meninggal di dalam. Kata saya, udah meninggal katanya. Kata bidan, anaknya dukunnya itu dukun Parajinya. Tapi ya Allah, ini harus dioperasi. Tapi saya nggak mau. Zaman dulu nggak ada yang namanya operasi, kata saya. Nggak ada. Sesar. Ya harus dioperasi karena meninggal di dalam perutnya. Karena nggak ada ininya aja. Kata Parajinya juga tahu itu. Ini kok ini nggak ada napasnya entah gimana, nggak ngerti. Udah dah, nggak usah. Ngapain ke ini dioperasi-operasi. Zaman dulu nggak ada operasi. Itu sayanya kayak kerasukan itu. Zaman dulu nggak ada operasi. Pas subuh lahiran, tapi sudah lepuh semua. Lepuh, nangis sih, saya sedih lagi. Kok anak saya pertama hilang, sekarang ini beneran itu perempuan lagi. Saya ini ada apa? Nah situlah. Setelah itu saya kuburin aja. Dia 7 bulan udah jadi orang. Bukan keguguran itu, bukan. Udah jadi wujud manusia, cuma meninggal di dalam. Jadi 2 kali, yang satu hilang, satu meninggal. Saya itu. Nah di situ akhirnya saya sadar. Ini apakah saya main istilahnya terlalu ambisi kita ke gunung-gunung. Apakah kesambet atau gimana, nggak ngerti kan gitu. Setelah 1 tahun itu saya bel lagi, itu orang itu nggak datang. Nggak aktif-aktif apanya. Berarti itu saya udah nyatakan bahwa itu adalah setan. Istilahnya yang mau menggoda saya. Keimanan saya, kehidupan saya seperti itu. Tapi saya masih yakin, saya juga tidak menunggu itu ya. Tidak terlalu mengharapkan itu loh Bang. Tidak terlalu mengharapkan. Tadinya saya sangat mengharapkan sekali uang itu saya tunggu. Karena tanggal 12 sendiri di situ nggak ada rumah. Seperti nggak ada apa-apa, cuma ada hutan semua di situ. Dan tempatnya juga masih tetap di situ. Saya berhenti. Bukan saya aja yang apal, supir juga kan apal di situ. Akhirnya saya sadar bahwa ini tidak logika gitu. Saya ini bermain dengan istilahnya apa? Ketemu dengan gaib lah seperti itu. Mungkin saya ada titisan mungkin seperti itu. Ataupun waktu saya tirakot di Gunung Tua itu. Mungkin seperti itu. Jadi ya saya udah ini pasrah lah istilah. Serahkan semuanya pada Allah. Bahwa rezeki itu emang datangnya dari Allah. Bukan dari setan. Seperti itu. Saya terima. Nah makanya saya ada motivasi pada diri saya sendiri gitu loh. Kita ini wajib bersyukur. Walaupun kita kekurangan seperti itu. Kita tidak boleh ada punya ambisi untuk kaya kan. Emang saya bisa pengen kaya itu ya karena saya udah capek. Dari bujangan sampai punya istri. Kok hidup saya nggak pernah enak gitu loh Mang. Nggak pernah enak hidup saya. Sengsara terus. Walaupun dulu sayanya kaya. Istilah orang terpandang lah. Orang tua saya. Karena jatuh. Akhirnya saya berdiri sendiri ya kembalikan lagi. Saya keimanan saya yang harus dipegang. Kita harus banyak bersyukur dan tidak boleh mengeluh. Itu aja. Kalau untuk pribadi saya.
dan kepada semua teman-teman juga seperti itu, jangan sampai seperti saya istilahnya. Walaupun kita hidup lagi dalam keadaan ke titik nol juga, kita harus sabar dan bersyukur. Sudah diingat-ingat perjanjian apa yang pernah dibuat waktu ritual? Barangkali ada yang lupa. Nggak ada perjanjian. Nggak ada perjanjian. Waktu di Gunung Tua itu? Waktu di Gunung Tua, cuma itu ada bilang titipan aja. Dan Aki sendiri bilang bahwa itu leluhur saya. Nggak ada minta tumbal atau perjanjian Waktu apa? itu ada minta tumbal, itu minta ayam putih. Nah, itu gimana? Nah, waktu di Gunung Tua minta ayam putih, kata Aki, ayam putih itu ya manusia. Sempat dibelikan? Enggak. Tapi nggak jadi perjanjian ya? Enggak ada perjanjian saya. Enggak ada perjanjian di situ. Enggak ada perjanjian nantinya siap saya justru saya nggak mau gitu. Tapi kok kenapa sampai anak saya hilang, sampai yang lahiran yang hamil lagi itu sampai melahirkan meninggal. Itu apa itu saya juga belum paham sampai sekarang. Sampai sekarang misterinya belum terjawab itu. Belum terjawab sampai sekarang. Sudah nanya-nanya ke orang pinter istilahnya begitu. Saya belum nanya-nanya. Karena saya ini kan bisa dikatakan malu ya. Tadi mau ngobrol juga. Ini kata Aki bilangnya gini, bahwa itu leluhur seperti itu. Nah, masalah kejadian anak meninggal itu saya belum nyalar. Saya kembalikan lagi Gusti Allah aja. Seperti itu. Saya udah yakin bahwa ini bukan rezeki saya. Udah gitu aja kalau saya. Nah, saya belum nanya itu sama kenapa saya seperti ini. Itu belum pernah saya ngobrol-ngobrol sama yang orang-orang supranatural, enggak. Belum. Sekarang punya anak? Punya anak, sekarang udah gede. Berapa? Sekarang 3 anak saya. Sehat-sehat semua ya? Sehat semua. Nggak ada gangguan? Nggak ada, normal. Ini saya jadi penasaran juga ya. Kena apa ini? Gitu? Kena tulah apa gitu ya? Nggak ngerti saya juga apa itu. Bisa anak hilang, terus hamil lagi, meninggal. Siluman rupanya ya? Diambil siluman begitu? Kayak mah seperti itu. Dan malamnya mimpi itu saya waktu anak itu saya emban, saya diatasin. Mimpinya cuma itu. Anak saya cantik banget, saya diatasin. Saya gitu-gitu. Lucu banget anak saya. Nah, terus hilang itu pagi. Kesininya pernah mimpi nggak? Mimpi lagi Enggak tentang anak? Nggak ada. Mimpi siluman? Nggak ada? Nggak ada mimpi apa-apa. Itu kejadian itu. Oke. Sekarang. Iya. Jadi ini membuat penonton dan saya juga penasaran ya. Kira-kira penonton di rumah yang punya jawaban tentang kisah ini bolehlah komentar di bawah ya. Ya, silakan. Bantu Kang Ujang nih menemukan jawabannya juga ya. Amin. Sampai saat ini Kang Ujang juga penasaran dengan istrinya ya. Itu kok kenapa anak saya bisa hilang dan meninggal? Ya. Terakhir pesan untuk penonton singkat aja. Ya. Pesan untuk teman-teman kita, saudara kita semua ataupun masyarakat Indonesia semuanya, istilahnya walaupun kita istilahnya dalam keadaan susah, cobaan ataupun susah ya, kita harus syukurin saja. Kita jalanin hidup seperti air mengalir. Dan intinya kita jangan pernah mengeluh. Itu aja. Sekarang ini Kang Ujang rezeki lancar ya? Alhamdulillah. Di bidang Lancar. apa sekarang? Terapi saya. Terapi. Ya. Nggak ada tambahan lagi? Yang Usaha lainnya sih kan lainnya? nggak ada. Tapi Fokus di kadang-kadang- terapi ya? Ya, fokus di terapi itu saya. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam, itulah kisah dari Kang Ujang yang benar-benar misterius ya. 2 anaknya hilang tanpa jejak entah kemana. Jadi sekali lagi kalau punya jawaban penonton di rumah silakan tulis komentar di bawah ya. Nah, Kang Ujang terima kasih. oke. Sehat selalu. Oke, Lancar ya. rezekinya ya. Amin. Dan sobat di rumah jangan lupa untuk menyaksikan video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.